Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bukan kita lagi, kami bisa menjumpai Anda semua dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Masih terus bersama kami, saya Hersbun Arif. Dan saya Gibeta senang sekali menjumpai Anda kembali dan kita gitu berdiskusi, berbincang-bincang. Anda nanti bisa menanggapi di kolom komen. Walaupun kami tidak selalu menanggapi secara tertulis, tapi Hmm, kita seringnya baca ya Mas Ersu. Baca. Dan kita senang membaca komentar-komentar dari teman-teman dokter itu. Ya, ya dan banyak juga memberikan inspirasi kepada kita ya untuk menjadikan konten berikutnya, Betul. terutama dari Mhm, tulisan-tulisan Anda, mhm. dari pesan-pesan Anda itu. Oke, buat seluruh sahabat ya, kita nggak bisa sapa satu persatu, tapi baik yang ada di dalam maupun di luar negeri. Dan kita Mhm. doakan buat Anda untuk tetap selamat semuanya dan kemudian tetap Amin. sehat walafiat, dan terus bisa ngobrol bersama kami. Oke, Mbak Agi, topiknya apa kira-kira yang akan kita bicarakan kali ini? Iya, yang paling saat ini memprihatinkan itu adalah rempang kembali berdarah, Iya. rempang kembali membara ya Mas Ersu, dan itu terjadi tengah malam, seperti halnya tahun 2023 lalu, itu terjadi juga bentrokan seperti itu, dan bahkan sampai tengah malam, bahkan dini hari ketika itu, dan ini terjadi lagi gitu. Sedih banget ya Mas Ersu, ini betul-betul bom waktu yang ditanam oleh Jokowi, ini PSN-PSN yang apa tidak bertanggung jawab, yang kemudian awalnya mungkin AMDALnya, kajian ilmiahnya begitu belum dilakukan, tapi asal yang penting melakukan MOU kerjasama dan langsung main tunjuk dan dikatakan bahwa mudah untuk mengatasi masyarakat, mudah untuk menggusur mereka, merelokasi mereka begitu. Tapi ternyata kenyataannya kan tidak semudah itu. Mereka pun seperti Jokowi dan juga Bahlil ketika itu, kalau seandainya digusur dari kampungnya sana yang ada di Fak-Fak di Papua dalam jangka waktu dan hanya dikasih waktu hanya dalam waktu sebulan, apa mau, apa bisa gitu, Ya, apa ikhlas gitu. Kayaknya Ya, itu menarik kan dia menggunakan istilah bom waktu karena sebenarnya bom waktu yang sama juga tinggalkan oleh Jokowi di PSN yang diberikan kepada Partai Indah Kapuk II kan, yang sekarang juga menjadi betul. dapat Mm, perlawanan dari, kalau tadinya hanya Bang Said Didu sendirian, sekarang itu sampai wah semua warga Banten sampai Sultan Bantennya juga ya. udah Mhm, turun, dan termasuk kemarin ada pertemuan dia rupanya warga tokoh-tokoh agama Banten mhm, dengan mantan Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin yang mhm. kampungnya juga di Tenara, itu bisa terkena itu Iya. proyek yang Mhm, di apa sebenarnya itu bukan PSN, dia itu lebih eh, mhm, apa kepanjangan dari Pantai Indah Kapuk II mendompleng PSN gitu ya, kalau dalam mhm, bahasanya Menteri ATR, Nusron Wahid kan gitu, mendompleng gitu ya. mhm. Ya, Betul. oke. Mhm. Jadi itu satu ya. Dan yang lain apa nih, yang mau kita bahas lain gitu? Yang lain mungkin yang menarik ini Mas Ersu itu kemajuan berita dari yang di Jakarta, yaitu Mhm. terpilihnya Pramono dan Ya. juga Rano. Itu ada pertemuan antara Pramono, tim dari Pramono dengan Khoirudin, ketua DPRD Jakarta, yang kita tahu ini adalah orang PKS begitu Ketua ya, ketua dan DPP kemudian PKS juga Mbak, ketua kan. iya. Hmm. Iya, ini tokoh PKS dan kemudian pertemuannya tampaknya berlangsung asik gitu ya. Karena sesudah itu mereka tampak gembira, tertawa dan kemudian Khoirudin juga menyatakan begitu. Kalau dari pihak Pramono Anung mengatakan bahwa Khoirudin ini akan masuk ke dalam tim transisi. Jadi Pramono dan Rano ini akan melakukan tim transisi sebelum mereka dilantik tanggal 7 Februari 2025 kalau tidak salah ya. Jadi akan ada tim transisinya dan tokoh dari PKS ini masuk dan Khoirudin sendiri mengatakan bahwa ya ini semacam pujian ya. Dia mengatakan bahwa sebenarnya dengan sepak terjang dari Pramono Anung selama ini yang sudah ada di kabinet, di pemerintahan pusat apa dan sebagainya, itu tidak perlu ada tim transisi begitu. Tapi toh dia oke-oke saja. Jadi ini tampaknya untuk mengeliminir penolakan atau ini di sidang-sidang di DPRD nantinya terhadap visi dan misi dari Pramono dan Rano begitu ya Mas Ersu. Dan ini menariknya juga sepertinya Anies akan masuk ke dalam tim transisi nih Mas Hersu. Oh Setidaknya gitu. orang-orangnya juga Oke, begitu. oke. Iya. Dan Pak Khoirudin atau Ustadz Khoirudin gitu, orang PKS Mhm. memanggilnya ini, nyatakan bahwa PKS tidak Mhm. akan oposisi di Jakarta. Jadi Iya.
walaupun PDI Pramono dan Rano itu diusung oleh PDIP, tapi Mhm. kelihatannya dia tidak akan jadi partai yang minoritas di DPRD karena sekarang PKS yang terbesar itu menyatakan tidak akan oposisi, dan kita tahu kan di Mhm. Koalisi Indonesia Maju Plus seperti Nasdem, terus kemudian Iya, PKB juga sebenarnya sudah sejak awal memberi iya. sinyal, termasuk Demokrat yang mereka sudah menitipkan Mhm. program dari A sampai Z, katanya program sudah dibicarakan dengan Pramono. Jadi kelihatannya Mhm. bakal mulus ini, dan Ya. petanya berubah ya, tidak peta Mhm. pada pilkada kemarin. Dan saya kira mungkin Mhm. PKS Mhm. mikir ngapain ya mesti oposisi bersama dengan Kim Plus gitu, karena Mhm. kenyataannya pada pilkada Mhm. kemarin juga nggak dibantuin kok gitu ya. Betul. Ya, mereka dibiarkan sendirian kan, apes banget PKS tuh kemarin tuh gara-gara pilkada Jakarta ini kan ya. Sudah dimusuhin Iya. apa banyak para mantan pendukungnya, begitu kemudian Mhm. dihukum karena kalah di beberapa daerah basis tradisionalnya, dan di Jakarta bersama dengan Ridwan Kamil kalah pula kan gitu. Kalau sekarang mereka terus ngotot kemudian melakukan oposisi, ya itu namanya tambah cari gara-gara. Saya kira ini strateginya benar ini, dengan sudahlah kita lupakan, gabung, dan mungkin mereka nanti akan mendapat benefitnya. Bagus buat Pramono dan Rano, bagus buat PKS juga gitu. Dan saya kira kalau tadi ada menyebut Anies, ya mungkin kalau toh tidak Anies yang masuk di situ, timnya ada. Dan saya membaca juga pernyataan dari Pramono Rano yang berjanji itu kampung bayam. Ini kan yang sebenarnya Mhm. utang dari Anies yang belum sepenuhnya ditunaikan. Sebenarnya harusnya kalau Mhm. tidak segera berakhir masa jabatannya, kan itu semua beres urusan kampung bayam itu, karena Betul. tinggal serah kunci saja. Tapi kan kita tahu di era Heru Budi kan kemudian itu jadi malah mentah kembali gitu ya, dan nasib Mhm. warga kampung bayam jadi terlunta-lunta lagi, dan kelihatannya ini akan dibereskan itu oleh Pramono dan Rano. Iya, Kampung Bayam ini menjadi target 100 hari masa kerja Mhm. dari Pramono dan Rano, Mas Irsu. Jadi Dan nggak dalam susah kan 100 Mbak, nggak susah kan itu enggak orang. susah, Iya, iya. Hmm. cuma tinggal menyerahkan kunci dan kemudian kelengkapan-kelengkapan hukumnya, begitu ya Mas Irsu, surat-surat apa dan sebagainya. Bahkan sebelum itu kan sudah dilakukan penandatanganan juga, barangkali kalau perlu dilakukan penandatanganan ulang atau bagaimana mungkin akan ada seperti itu, tapi yang jelas masyarakat warga Kampung Bayang ini yang terlunta-lunta dan sekarang tersebar di beberapa tempat itu akan kembali ke tempat yang memang sudah dijanjikan ketika mereka digusur dahulu di masa Anies saat membangun Jakarta International Stadium, begitu Mas Irsu. Dan kita akan perhatikan, kita akan lihat apakah betul janji dari Pramono Rano itu bahwa itu akan selesai dalam 100 hari pertama masa kerja dari Pramono dan Rano. Karena itu janjinya yang mereka katakan kepada warga Kampung Bayam. Dan jangan main-main dengan masyarakat Jakarta. Jadi apa yang dilakukan oleh PKS saya rasa itu adalah semacam tabungan untuk 2029 nanti. Mhm. Mereka ingin meraih hati kembali dari masyarakat Jakarta begitu. Iya. Yang kemarin mereka marah begitu ya, kecewa. Sepertinya nanti diupayakan untuk lunak kembali kalau seandainya mereka mendukung walaupun yang didukung adalah bekerja samanya adalah dengan Pramono dan Rano dari PDIP, tapi mereka masyarakat Jakarta ini tahu mereka akan melanjutkan program kerja dari Anies yang belum rampung atau yang sudah rampung tapi tetap dilanjutkan. Ya. Karena banyak sekali program-program atau apa karya-karya dari Anies sebelumnya begitu Mas Hersu yang kemudian kan memang tidak dilanjutkan dan bahkan dipangkas, anggaran-anggarannya dipangkas, soal jalur sepeda begitu ya. Terus Mhm. kemudian juga taman-taman di Jakarta yang kemudian banyak sekali yang memotret justru para netizen. Netizen ini Mas Hersu banyak sekali yang mereka memotret taman-taman gitu yang tadinya itu di masa Anies itu mungkin mendapatkan anggaran yang besar begitu ya, dan itu menjadi tempat warga bertemu, menjadi pusat keramaian dan kemudian relatif terbengkalai di masa Heru Budi begitu. Jadi memang sepertinya upaya dari Jokowi dan juga Heru Budi duo ini ketika itu kan dia selain menjadi penjabat gubernur DKI Jakarta, Heru Budi ini kan juga menjadi kepala sekretariat presiden. Wah, ini orang yang melekat pada presiden yang artinya adalah orangnya Pak Jokowi begitu ya. Jadi kalau seandainya untuk urusan yang di Jakarta kita sudah bisa menduga bahwa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Heri Budi itu pastilah juga kebijakan dari Jokowi atau Mulyono begitu. Jadi saya rasa ini
untuk berikutnya apa yang dilakukan sebelumnya yaitu untuk mendowngrade kinerja dari Anies ini akan eh, hilang, Mas Hersу, akan dikembalikan seperti semula begitu. Ya, ini menarik ya karena apa yang terjadi di Jakarta ini. Satu memang seperti banyak dipujikan oleh juga para pengamat bahwa sebenarnya di antara pilkada kemarin yang paling siap berdemokrasi itu ya baru Jakarta. Apa boleh buat kita mesti Mhm. dengan segala hormat untuk teman-teman kita yang di luar-luar daerah yang lain, tapi kalau mau demokrasi yang serius itu ya di Jakarta. Kalau di tempat lain itu terlalu banyak cawe-cawenya, terlalu banyak pengerahan aparat penegak hukum, aparatur sipil negara, kepala desa dan sebagainya. Dan kemudian belum lagi bansos. Di Jakarta hal yang semacam itu nggak bisa laku. Dan maunya mestinya kita itu standarnya kalau Indonesia itu terus Mhm. mau menjadi negara demokrasi ya seperti standarnya seperti Jakarta, tingkat pendidikannya, Betul. kemudian tingkat kehidupannya dan Mhm. literasinya yang paling penting kan. Karena memang ada Mhm. game kan ya Mbak, yang berapa kali juga saya ungkapkan bahwa demokrasi itu berbahaya dalam sebuah masyarakat yang belum mature, yang belum matang. Iya, Demokrasi itu berbahaya untuk demokrasi itu sendiri. berbahaya. Ya, makanya kan sekarang Mhm. banyak suara-suara ingin kembali lagi untuk agar eh, kepala daerah dipilih lewat DPRD dan sebagainya itu. Mhm. Mhm. Kelihatannya itu salah satu jalan keluar yang menghindari sekarang terjadinya money politik dan sebagainya. Tapi Iya. apa ada jaminan bahwa dengan mentalitas anggota Mhm. DPRD yang seperti itu gitu kemudian justru dananya itu yang basah kuyup malah mereka aja Mhm. beredar di antara mereka dan duitnya memang lebih sedikit karena Betul. tidak bisa seperti tidak perlu money politik yang besar-besaran seperti yang sekarang Mhm. terjadi. Tapi kan saya kira Mhm. nanti itu mesti mulai apa ya, nggak bisa kita langsung melihat bahwa oh ini karena demokrasi kemudian kita jadi rusak seperti ini. Menurut saya bukan demokrasinya rusak, tapi bangsa ini yang rusak gitu ya Iya, mentalitasnya. Yang betul. korup itu bukan hanya pejabatnya loh, sampai Mhm. rakyat kecil kita juga korup. Itu kan dengan mereka Mhm. bersedia menerima money politik dan sebagainya itu kan itu juga mentalitas yang korup. Artinya apa? Artinya Mhm. ada yang rusak dan kita sudah mengidentifikasi sejak beberapa kali kita juga Betul. sampaikan Mbak Agi ya. Ada soal Mhm. serius kelihatannya memang ada upaya dari pemerintah sebelumnya kita mesti nyebut seperti itu. Mhm. Eranya Pak Jokowi memang nggak bikin pinter rakyatnya karena kalau rakyatnya pinter orang seperti Gibran nggak akan dipilih gitu ya. Jadi ya, ya karena mayoritas kita masih belum pintar, ya milihnya orang seperti Gibran dan Betul. hati-hati Mhm. itu padahal tugas pemerintah itu tentu saja mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya. Itu amanah Mhm. konstitusi. Dan itu yang terjadi kok Mhm. jelasnya. Makanya kan teman-teman banyak yang frustrasi. Itu kita apa kena kutuk ya kita itu seperti ini. Saya kira enggak juga kalau kita dikutuk. Kenapa? Karena Mhm. memang dalam demokrasi itu ya satu suara tukang becak, mohon maaf, bukan Mhm. mendiskriminasikan profesi itu dengan seorang profesor itu dihargai sama. Sama. Ya, ya dibayangkan. Ya kalau mayoritas dan orang mayoritas itu akan memilih orang seperti yang mereka juga supaya zaman dulu kayak Mhm. Jokowi itu adalah kita gitu, gue banget gitu. Mhm. Jadi akan milihnya Betul. seperti itu juga. Sementara mayoritas Mhm. penduduk kita seperti itu, tingkat pendidikannya masih sangat Mhm. rendah. Jadi Betul. apakah yang salah rakyatnya yang masih pendidikannya yang rendah? Enggak, itu salah pemimpinnya. Mengapa rakyatnya masih Mhm. masih pendidikannya rendah, kemudian juga tidak sejahtera dan sebagainya. Itu tugas pemimpin sebenarnya gitu. Mhm. Iya, iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi ya itulah yang terjadi kemudian karena suara masyarakat bisa dibeli dengan Iya, gampang. masyarakat yang miskin gitu, mereka sulit untuk memberi makan dirinya sendiri sehingga dibeli dengan bansos. Begitu juga dengan sembako. Sembako ini artinya selain beras begitu juga kebutuhan-kebutuhan yang lainnya begitu diberikan begitu Mas Hersu. Jadi ya memang sulit kalau seandainya di masyarakat yang ya beberapa pengamat bahkan mengatakan bahwa ini sengaja dimiskinkan sepertinya Oh ya, demikian karena bisa ngeri nggak sih target seperti itu ya? betul, heeh, karena target menghapus kemiskinan ekstrim di masa Jokowi itu sama sekali tidak tercapai begitu. Dan kemudian malah ketika pada masa akhir Jokowi menjabat ini malah terjadi PHK besar-besaran, Ya, pengangguran terbuka banyak sekali, perusahaan-perusahaan ambruk, produk Cina ugal-ugalan masuk ke Indonesia, garment itu yang dulu menjadi salah satu apa ya industri yang padat kerja begitu, padat tenaga kerja ya akhirnya runtuh begitu saja begitu bahkan industri yang pabrik-pabrik yang sudah puluhan tahun ada di masa Jokowi mereka semuanya
hilang begitu, semuanya menyerah begitu dengan kebijakan-kebijakannya dia yang tidak bisa melindungi industri dalam negeri. Padahal dia selalu mengatakan UKM nomor satu, kita harus menjadi masyarakat yang apa namanya kelas middle class atau kelas menengah itu harus kuat karena itulah nanti yang akan menjadi penyokong ekonomi kita. Ternyata semuanya runtuh, masyarakat kelas Ya, menengah terjun bebas ke masyarakat kelas bawah dan itu semua adalah karena kebijakan di masa Jokowi. Jadi ya kita kembali ke Jakarta nih Mas Hersu. Ini saya membuka salah satu ini akun website ya Mas Hersu. Ini dari inilah.com yang di situ semua ada seperti yang dikatakan Mas Hersu. Ini kalau Partai Keadilan Sejahtera 18 kursi ya Mas Hersu. ya, Kemudian ditambah PDIP ada 15 kursi. Ini bagus sudah kursi. sudah besar begitu dan kemudian di 33. bawahnya Gerindra 14 kursi. Hmm. Nah, Gerindra sendiri saya rasa mereka akan bersikap proporsional lah nanti di Ya. DPRD karena dengan keputusan dari Pak Prabowo untuk tidak, walaupun kita tahu ini dari berbagai investigasi ya, di mana Jokowi ini sebetulnya masih menginginkan untuk 2 putaran Hmm. di Jakarta sehingga memaksakan ini dan itu supaya Ridwan Kamil dapat berkontestasi lagi. Tapi kan di dalamnya sendiri, di tim pemenangannya sendiri, mereka sebenarnya sudah tidak ada harapan begitu. Mereka menyadari itu dan kemudian Prabowo juga tidak menginginkan 2 putaran karena melihat kenyataan yang ada. Jadi saya rasa dan kemudian juga memang ada komunikasi dari Pramono dengan Prabowo, di mana Pramono Anung bahkan secara terbuka juga dimuat di media mengatakan bahwa kebijakan-kebijakan dari pusat itu akan diimplementasikan. Jadi akan sejalan, akan seiring begitu, timelinenya akan sama begitu antara pusat dengan Jakarta. Saya rasa ini yang akan membuat Gerindra juga melunak dan akan kalau istilahnya itu membersamai begitu ya Mas Hersu dari pemerintahan Pramono Rano. Dan yang berikutnya adalah seperti disebut Mas Hersu tadi Nasdem 10 kursi Ya. dan siapa lagi Mas Hersu? Partai PKB Kebangkitan Bangsa yang juga 10 PKB kursi juga ya. 10 kursi Nah, itu juga. berapa tuh Nah, coba ya? 20 itu sudah. kalau tambah PKB, PKB, PKS, kemudian Mhm, tadi Nasdem itu tadi 10, 10, mhm. 20, 38, 38 tambah 15 udah 53 kursi, Mbak. Kalau tambah PDIP Oh, udah udah separuh. mayoritas, belum ditambah Iya, tambah separuh. Demokrat 9 Ya, kursi lagi. separuh Iya. karena 106 kan ya jumlah kursi di DPRD. Jadi Iya. saya kira ini realistis ya pasangan Mhm. Pramono Rano ini walaupun dia diusung oleh PDIP nanti dia tidak akan terlalu kesulitan berhadapan dengan Iya. Betul. DPRD. Sama seperti waktu itu ya Anies memang walaupun coba diganjel oleh Mhm, waktu itu PDIP yang ganjel dan mhm, PSI mhm, terutama, tapi mhm. Anies juga berhasil sebenarnya bekerja sama dengan para fraksi-fraksi yang lain itu para-para ya para-para atau para aja sih Mbak. Ya, oke. Ya, jadi Iya, kelihatannya kayak dan ini yang kalau saya lebih tertariknya adalah ada PKS ini yang menarik. Mengapa betul. kemudian mereka Mhm, melakukan langkah semacam itu tidak perlu oposisi seperti yang saya mhm, singgung tadi. Menurut saya mhm. kalau kemudian PKS dalam hal ini memutuskan untuk oposisi terhadap Prabowo bisa tambah Mhm, boncos tuh mhm. PKS, ya. Betul, betul. Ya, jadi Mhm, lebih mhm, baik dia kerjasama dengan PDIP dan itu dari sisi PKS dan PDIP juga bagus karena selama ini kan PKS dan PDIP mhm, itu mhm. terutama kalau di daerah sebenarnya mereka sudah ada komunikasi, udah jalan koalisi-koalisi. Iya. Tapi di tingkat pusat kan Mhm, yang ngomong seperti itu yang Hasto misalnya ngomong secara mhm, ideologi nggak mungkin dengan PKS. Ibu Mega juga menunjukkan meskipun tidak terucapkan tapi gestur tubuhnya juga tidak nyaman dengan PKS. Tapi dalam situasi mhm. politik seperti sekarang dia kan juga harus lebih luas berhadapan dengan ini. Jadi mereka harus lebih memilih duluan siapa yang harus jadi di prioritas jadi musuh begitu ya. Jangan semua dimusuhin dalam Iya. politik kan seperti Mhm, itu. Dan kita sebenarnya inginnya ke depan itu mestinya ya, oke, kalian boleh berbeda spektrum, berbeda mhm. ideologi dan sebagainya, tapi untuk hal-hal yang bersifat itu untuk kesejahteraan bersama, ya mau nggak mau harus ada titik temu gitu. Nah ini yang Iya. mulai dirintis di PKS lepas terserah deh mau motivasinya apa karena khawatir boncos lagi seperti pilkada kemarin atau apapun, kalau ataupun mungkin ada yang menyebut sebagai pertobatan, tapi tetap aja apa yang Mhm, dilakukan ini bagus yang dilakukan oleh PKS mhm. dan PDIP sekarang ini gitu di Mhm, Jakarta. mhm. Iya ya, ini sepertinya juga membuat rasa senang dan nyaman dari kalau kader PKS saya rasa kemarin tetap memilih apa PKS. Tapi kalau para simpatisan dan juga Hmm, pendukungnya ini kan Mas Hersу yang terbelah ya,
sana sini begitu. Saya rasa dengan keadaan ini mungkin ya diharapkan mereka akan membuka hati lagi, membuka diri terhadap keberadaan PKS begitu dan tidak terlalu kecewa karena dengan mendukung di mata sebagian penduduk atau warga Jakarta itu kan mendukung Anies itu sama saja dengan mendukung PKS juga. Sebagian kan memang Oh iya, irisan itu hmm. ada di itu Irisannya begitu. besar ya. Makanya Ya, saya katakan irisannya kemarin kan besar. terlalu jumawa kalau PKS merasa bahwa 18 kursi itu adalah hasil Mm-mm. hasil kerja keras mereka semata. Banyak Betul. faktor ya, faktor. Ada faktor kotel efek karena seperti orang seperti Pak Tiratul sendiri menyatakan bahwa nggak ada, itu malah rugi katanya Mm-mm. mendukung Anies dan Rugi sebagainya. katanya. Iya itu kan terlalu jumawa lah menurut saya. Enggak, Betul. PKS nggak sebesar itu Mhm. kok ya. Mhm. Segmen Pak pemilihnya nggak sebesar itu. Itu ada irisan pendukung Anies, ada irisan yang anti Mhm. terhadap politik dinasti, yang kemudian melihat PKS Mhm. satu-satunya partai yang menjadi oposisi, ya dia gabung di situ. Tapi kalau sekarang bertaruh saya nggak boleh bertaruh ya, gitu. Tapi pokoknya kalau sekarang misalnya diadakan pemilu legislatif pasti suaranya akan turun signifikan sama seperti kekalahan dia di Betul. beberapa tempat. Sekarang ini kan Mhm. para tokoh PKS kan coba membela diri bahwa oh kami Mhm. nggak benar kalau kami kalah di berbagai pilkada. Ya coba tunjukin berapa yang kader kalian yang maju gitu. Jangan yang ikut ngusung ya. Mhm. Kalau yang ikut ngusung sih Mhm. banyak gitu, tapi kalau kader yang ngusung Ya. seperti di mana di wali kota Padang kalah, di NTB Mhm. Mhm. juga yang incumbent juga kalah, di Maluku Utara meskipun bukan incumbent tapi PKS kan pernah terpilih gubernurnya yang kemudian nyebrang ke PDIP juga kalah, malah suaranya paling buncit dan sebagainya. Jadi belum lagi kita Mhm. ngomong Bekasi, Depok dan juga Jawa Barat. Jadi sebenarnya itu dampak buruk dan saya kira sebenarnya diam-diam tentu mereka tidak mau mengakui secara terbuka. Iya. Mereka melakukan semacam koreksi lah gitu yang dimulai dari di Mhm. Jakarta ini, dan tepat dengan memilih di Jakarta ini karena satu memang basis pemilihnya PKS cukup besar di Jakarta, dan kedua itu langsung jadi spotlight nasional kan soal Mhm. Jakarta. Apapun yang dilakukan di Jakarta itu akan menjadi sorotan. Kalau misalnya kita Betul. bayangkan kalau PKS mengambil peran seperti PSI di era Anies misalnya, selalu oposisi tambah boncos itu pasti. Iya. Iya, iya, betul sekali Mas Hersу analisa tersebut. Jadi ya kita lihat, let's see begitu ya, ke depannya Mm. ini seperti apa begitu. Ini akan seru karena ini pilkada di Jakarta ini kemarin diperlakukan oleh Kimples itu bagaikan pilpres kan Mas Hersu. Jadi Iya, iya. seolah-olah beda dengan pilkada di Ya, tempat lain begitu. ya Ustadz Jadi ya, Khairuddin ini saya kenal. Dia bukan tipikal orang yang tricky ya. Itu pasti, dan jangan jangan lupa bahwa DPW Jakarta ini yang pertama kali mengusulkan Anies sebenarnya menjadi Anies, presiden, waktu mm-mm, waktu DPP-nya belum menyatakan tuh masih ingin mengajukan betul. calon sendiri kan. Jadi Mhm. agak beda memang ini. Apa sih kalau dalam judul film agak lain gitu ya. Iya. Ya. Mhm. Oke, Oke. kita tunggu ininya ya. Itu kan apa? Ini semacam apa sih? Istihad politik baru lah dari PKS gitu ya, dengan bekerja sama di Mhm. PDI dan mendukung pemerintahan PDI. Ya, Ya. mudah-mudahan justru PDIP-nya yang menolak. Kalau Pramono Rano-nya pasti akan lebih luas. Tapi kadang-kadang PDIP mungkin yang nanti kaku. Tapi kita ingetin PDIP juga. Kalian juga menang di Jakarta itu bukan semata-mata juga karena kekuatan PDI juga loh. Betul. Banyak faktor yang Sama. mendukung ya Mhm. gitu. Kalau PDI aja suaranya Mhm. kecil, kursinya pun cuma Mhm. 14% kan atau 13% kalau Mhm. dari sisi persentase, karena kursinya kan Mhm. 14 ya cuman bagi ya. Betul, betul ya kalau kita lihat suara atau Oh 15 ya, elektabilitas dari 15 ya kursinya dia ya. 15 Ya, kursinya. Ya, kalau kursinya 14 15. kursi, 14% ya kira-kira ininya. Sekitar 14% kalau dibandingkan dengan suara total dari kursi di DPRD begitu ya. Dan kalau kita lihat suara awal atau elektabilitas yang diberikan masyarakat Jakarta kepada Pramono Anung dan kemudian bisa membalik sedemikian nyata begitu ya. Ini ya memang sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Jadi saya rasa PDIP juga tidak akan jumawa lah Mas Hirsu dalam hari ini. Apalagi
PDIP saat ini kan dikuyo-kuyo banget itu Mas Hersу kan. Sekarang Iya. Ya makanya jangan jangan belagu dulu lah gitu sekarang. iya, ya Sona Lawli kemarin juga baru saja diperiksa begitu dan ini Mm-mm. berkaitan dengan lagi-lagi dengan Harun Masiku begitu Mm. yang dia kemudian memberikan data perlintasan Harun Masiku keluar masuk wilayah Indonesia ketika dia masih menjadi Menteri Hukum dan HAM dulu begitu kan dan ya ini juga sebetulnya eh, saya nggak ngerti kenapa KPK juga tidak mulai tahun berapa ya 2021 kalau tidak salah Mas Hersu tidak melakukan cegah tanggal terhadap Harun Masiku. Ini kan kemudian diperdebatkan karena dari pihak Kumham sendiri dari imigrasinya mengatakan bahwa ya mereka terus memantau, tapi kalau dari KPK sendiri tidak Tidak memberikan ya. surat cegah tanggal tersebut. Tapi sementara dari KPK-nya mengatakan ini kan sudah diumumkan dia masuk ke dalam salah satu dari 5 orang DPO. Yang kalau DPO artinya nggak perlu cegah tanggal lagi. Ini kan jadi seharusnya dua-duanya lah itu dilakukan, tapi kan ini Yes. kan kemudian jadi saling menyalahkan sepertinya seperti itu. Dan ini dibidik juga ini Mas Hersu begitu. Ya, oke. Kita tinggalkan Jakarta ya, kita ke Rempang. Ini harus mendapat perhatian yang cukup luas juga, perhatian secara nasional. Kan kita ingat dulu ya ketika kasus ini Oh, dapat perhatian dan pemberitaan yang cukup luas dari nasional dan kemudian juga kekompakan warga di sana juga terutama tentu tulang punggungnya etnis Melayu ya yang ada iya, di sana. Tapi etnis lain juga banyak membantu, termasuk etnis Dayak waktu itu juga ada yang turun ke sana juga iya membantu sampai ya. ke sana. Ya, jadi Betul. waktu itu memang bersatu rakyat gitu. Dan ini Mhm, kelihatannya mulai muncul lagi ya setelah cepat reda gitu. Dan ini mhm, yang kita bacakan ini peristiwa terjadi pada Rabu dini hari ya, sebenarnya Mbak Agi ya, ketika iya. Mhm, dimulainya dipicunya oleh penurunan spanduk ini, penurunan spanduk mhm, penolakan PSN yang dilakukan oleh karyawan PT EMG ya, dan kemudian kepergok oleh betul. warga dan mereka Mhm, lari di Uber gitu ada 4 orang katanya gitu ya, satu mhm, orang mhm, kejeblos tebing masuk dalam jurang, mhm, mohon maaf masuk di dalam jurang dan kemudian ditangkap oleh warga. Dan inilah mulai kemudian terjadi penyerangan balik dari karyawan EMG dan ada 8 orang yang terluka ya. Tapi tidak semua 8 orang itu betul. bukan warga semua ya. Warga 6 kalau tidak salah yang terluka itu. Mhm. Iya, ya Mas Hesu, ini banyak sekali kesaksiannya ya. Jadi kesaksian dari warga yang ketika itu terlibat dalam bentrokan tersebut begitu. Jadi kalau kejadian ya yang tercatat saya lihat di akun dari Walhi begitu Oh, dan Walhi juga ya. Walhi Riau dan Hmm. Ya, Walhirio dan juga LPH Pekanbaru Hmm. dan banyak dari Batam Pos, dari eh, koran apa namanya website yang ada di Kepri, pokoknya yang di daerah lah. Itu kalau lebih melihat ini kita lebih mencarinya datanya itu dari media-media yang ada di daerah karena biasanya mereka justru mendapatkan narasumber gitu dari tangan pertama begitu Mas Hersu. Dan menurut menurut warga begitu yang diwawancara, ini memang tengah malam Mas Risu terjadi penyerbuan tersebut. Jadi sesudah pada hari Selasa, yaitu terjadi eh, ada dua versi ya. Kalau Hmm. menurut LBH dan juga menurut warga, orang tersebut yang merusak spanduk, spanduk warga, spanduknya itu adalah spanduk penolakan gitu. Penolakan ya. Spanduk penolakan, betul. Itu yang ada di Kampung Sembalung, Hulu begitu. Dan ini ada di Batam ya, di wilayah Rempang yang dulu tahun yang lalu 2023 itu kita beberapa kali menjadi bahan konten kita begitu ya, menjadi sorotan kita. Dan perusakan itu yang itu tadi disebutkan Mas Hersu kemudian ditangkap, kalau menurut penduduk kemudian diserahkan kepada polisi. Tapi Hmm. kalau menurut versi dari Rempang Eco City begitu yang ditengarai ini berasal dari orang-orang dari PT Makmur Elok Graha atau PT MEG yang ini kemudian dikaitkan dengan pengusaha properti Tommy Winata yang katanya memang Tommy Winata ini yang akan membangun Rempang Eco City tersebut begitu. Nah, ini kalau menurut pihak mereka, begitu Mas Hersu, ini sempat orang tersebut yang ditangkap itu ditahan selama setidaknya 4 jam dalam keadaan pingsan. Menurut mereka demikian. Sehingga kemudian pihak mereka, beberapa orang kembali ke lokasi untuk meminta orang tersebut dan kemudian mereka membawa dan akhirnya diserahkan kepada polisi dan kemudian juga dapat penanganan medis begitu. Nah, yang
Kemudian terjadi pada malam berikutnya penyerbuan tersebut, begitu Mas Ersu. Ini ada yang sudah menyebutkan, media-media di sana menyebutkan bahwa mereka adalah orang-orang dari pihak PT Makmur Elok Graha tersebut, Hmm. begitu, yang artinya berkaitan dengan Rembang Eco City yang hendak dibangun di sana. Tapi beberapa media juga masih menyebutnya sebagai OTK atau orang tak dikenal. Hmm. Ya, ini Ya. kalau menurut saya polisi lebih tahu lah ini Hmm. siapa ini orang-orangnya begitu. Tapi yang jelas dari pihak mereka sendiri ada 3 orang kabarnya begitu yang memerlukan perawatan medis akibat bentrokan tersebut, sementara dari warga ada 8 orang. Kalau melihat foto-fotonya dan juga videonya Mas Irsu, ini penyerangan sepertinya memang seperti dikatakan warga itu dengan mereka membawa kayu, membawa parang, senjata tajam dan juga busur dan anak panah gitu ya, karena ada salah seorang warga itu yang terkena anak panah. Hmm. Ini jadi seperti apa ya, Mas Hersu? Ini seperti zaman apa? Seperti ini tengah malam terjadi penyerangan, kemudian dengan apa alat-alat yang seperti itu. Bahkan ada juga bapak-bapak yang diwawancara, dia mengatakan dia sedang tidur dengan anaknya dan mendengar ribut-ribut, dia keluar bersama anaknya dan dia kena parang di punggungnya begitu. Ini serem sekali begitu. Kok bisa ya? Padahal di situ kan daerah konflik yang Hmm. setidaknya di situ juga dijaga oleh aparat begitu. Hmm. Tapi ternyata bisa terjadi konflik yang terbuka seperti itu. Ini memprihatinkan sekali begitu. Oke, dan ini bahaya ya kalau tidak segera diambil tindakan karena ini eskalasinya kalau bisa meningkat bisa mengulang lagi peristiwa yang Oh, sama gitu. Tetapi mhm, mhm, saya kira memang para pemodal ini pasti mereka juga tidak mau mundur begitu saja ya dalam situasi mhm. ini mereka sudah melihat potensi yang begitu besar gitu dan ini penting. Ya. Ini kita justru jadi batu ujian buat Pak Mhm, Prabowo. Apakah dia betul. betul-betul sudah mulai membeda banget dengan Pak Jokowi atau masih tetap dengan Pak Mhm. Jokowi. Kalau Ya. kemudian penanganannya sama seperti yang dilakukan di era Pak Jokowi ya berarti kita dapat Mhm, konfirmasi firm mhm. dilanjutkan sama seperti eranya Pak Jokowi. Apalagi kita tahu orang-orangnya Pak Jokowi masih ada semua di pemerintahannya Pak Prabowo sekarang Ya, yang waktu itu juga betul. ikut menangani masalah Rempang ini gitu. Mhm, mhm, betul sekali. Jadi kalau kita flashback, kita kembali ke belakang pada tahun 2023 itu, sekitar bulan Juli kalau tidak salah ya, pertemuan di mana Jokowi pergi ke Cina bersama dengan Bahlil ketika itu masih menjadi Menteri Investasi dan kemudian di situ ada penandatanganan MOU antara Menteri Investasi kita dengan perusahaan di sana yaitu PT perusahaan swasta, bukan PT ya, namanya Xinyi begitu ya. Dan ini adalah perusahaan kaca lah. Dan memang pasir di daerah Rempang tersebut kan banyak mengandung disebutnya sebagai pasir kuarsa, Mas Hersu, yang ini nanti akan bisa dibuat rencananya itu akan seperti power plant gitu ya, yang kita tahu itu menggunakan tenaga matahari, mengubahnya menjadi energi yang disimpan apa dan sebagainya, energi panas matahari. Dan ketika itu memang dari pihak Bahlil mengatakan bahwa sampai dengan tahun 2080 mereka akan menginvestasikan rencananya sampai 380 triliunan begitu Mas Irsu secara bertahap. Sementara untuk tahap awal itu sekitar 173 triliun. Nah, ini kan memang sepertinya sesuatu yang sangat besar sekali. Bahkan Bahlil mengatakan bahwa ini adalah perusahaan kaca yang nomor 2 terbesar di Cina dan terbesar di luar Cina, begitu. Dan dia menguasai pangsa pasar sekitar 25 atau 26% begitu, pangsa pasar kaca di dunia, begitu. Ini kan luar biasa sekali ya Mas Hersu. Tapi kita ingat, kita kemudian mengulik, kita cari-cari datanya di mana sih Zindi ini sebetulnya posisinya, valuasi dari perusahaannya apa dan sebagainya, dan ternyata kita mendapati Zindi ini sebetulnya sebelumnya juga pernah ingin melakukan eh, investasi ke Kanada dan kemudian juga mereka sudah mulai membangun pabrik di sana, tapi kemudian mendapatkan penolakan, mereka didemo apa dan sebagainya karena dianggap ternyata warga Kanada hampir sama dengan kita gitu. Karena di sana juga jejaknya tidak baik, mereka mempertanyakan juga soal semacam AMDAL gitu versi Kanada begitu ya. Dan kemudian ternyata
akhirnya mereka pergi dari Kanada dan tidak jadi melakukan investasi di sana begitu. Jadi jejak itu kemudian terungkap, apalagi kemudian ada juga apa namanya data dari luar yang menyatakan bahwa ternyata jangankan menjadi yang nomor satu atau nomor dua begitu ya Mas Hersu, dan memiliki pangsa pasar 26% di dunia, ternyata 10 besar pun tidak Shinji ini begitu. Akhirnya diketahui demikian. Bahkan dikabarkan mereka juga sebetulnya sudah masuk juga ke Gresik ketika itu. Tapi mereka ternyata tidak juga membangun pabrik di sana begitu. Dan iya, mereka mengatakan akan menanamkan investasi 173 triliun. Eh, Media di luar pun ketika itu juga mengatakan bahwa ternyata valuasi dari perusahaan Shinji ini sendiri hanya beberapa puluh triliun. Jadi boro-boro mencapai dia akan menanamkan investasi ratusan triliun itu, sementara valuasi perusahaannya sendiri pun tidak jauh dari capaian tersebut begitu. Jadi ya ketika itu kemudian kita flashback ini ya, kita lanjutkan, orang kan bertanya kepada Bahlil gitu. Jadi dalam hal ini Bahlil dan Jokowi lah yang dimana mereka tidak meneliti lebih lanjut, mereka juga tidak kan ujuk-ujuk ya Mas Yesu ditanya soal apa naskah akademis seperti penelitian apa dan sebagainya, AMDAL dan sebagainya. Ketika itu ditanya bahwa itu akan beriringan berjalan begitu. Jadi artinya memang itu tadinya belum ada. Nah, inilah yang kemudian ya wajar kalau sekarang sampai sekarang ini masih menjadi masih ribut begitu, warga juga masih seharusnya kalau ada penelitian tersebut, ada pendekatan dan sebagainya, ini tidak terjadi. Ya kita tahu proyek-proyek PSN dari Jokowi ini banyak yang menjadi bom waktu karena memang dibuat secepat mungkin, seadanya dan kemudian ingin menghasilkan sesuatu yang ajaib, yang cepat-cepat diresmikan gitu. Yang kita tidak tahu juga apakah di dalamnya ada nilai-nilai kong kali kong, ada apa namanya, ada uang bawah tangan yang kemudian juga beredar ya, itu kita masih belum tahu. Ya. Tapi ya biasanya untuk proyek-proyek seperti ini gitu, biasanya hal tersebut menjadi sesuatu yang biasa. Dalam hal ini saya rasa wajar sekarang netizen Mas Hersu banyak sekali yang mereka mempertanyakan ini Jokowi harus ikut bertanggung jawab. Dia menanamkan bom waktu Ya. yang luar biasa. Bahlil juga, walaupun sekarang dia tidak menjadi menteri investasi, menjadi menteri yang lain, tapi dia ikut andil di situ karena dia sempat melakukan kebohongan ketika itu di DPR dengan mengatakan bahwa dia sudah warga sudah setuju dan bahkan sempat dikutip oleh Pak Mahfud Menko Polhukam ketika itu bahwa menurut laporan Bahlil warga sudah oke, bersedia direlokasi dan sebagainya. Ternyata itu omon-omon saja gitu. Mhm. Oke, jadi ini berarti kalau eranya Pak Jokowi mungkin udah ada groundbreaking ya, proyek semacam ini ya Mbak Agi ya. Iya, iya, iya. Tapi kan perusahaan dari Makmur Elok Graha itu sendiri kan sudah ada di lokasi, Mas Hersu. Iya, Artinya ya, iya pasti kan penting mereka. buat Pak Jokowi ada groundbreaking, nanti ada peresmian tahap kedua, Mm-mm. ada tahap ketiga, keempat gitulah biasanya begitu. Oh, untuk yang seperti ini sepertinya tidak berani karena ketika itu kan tidak hanya menjadi sorotan di dalam negeri yang seperti kata Hmm. Mas Hersu, ini persoalannya adalah persoalan kemanusiaan, ini adalah soal budaya, soal tuna adab, soal etika dan sebagainya yang tidak sesuai dengan tujuan para pendiri Republik ini, sehingga wajar kalau kemudian etnis-etnis suku-suku dari seluruh Indonesia loh ketika itu Mas Hersu yang kemudian pada berdatangan begitu memberikan pembelaan atau setidaknya mereka muncul di sana memberikan dukungan moral kepada masyarakat Rempang karena mereka itu memang ternyata berdasarkan sejarah, catatan sejarah mereka sudah menghuni tempat tersebut selama ratusan tahun. Bisa Yes. dibuktikan dengan adanya kuburan atau makam dari para leluhur mereka yang ada di situ dan itu kan bagian dari aturan atau undang-undang kita begitu soal apa tanah adat, masyarakat adat apa dan sebagainya gitu. Oh. Oke, Mbak Agi, mudah-mudahan saja ini tidak berulang lagi kasus seperti sebelumnya ya, bentrokan besar-besaran yang saya kira ini satu memang ada korbannya sangat banyak, yang keduanya malah makin memperburuk citra Indonesia di kalangan investor Oh. ya. Pasti investor tidak Mhm. tidak akan masuk kalau ada situasi yang semacam ini. Dan kita seperti saya sebutkan tadi, kita akan lihat bagaimana cara apa yang membedakan nanti, apakah ada yang berbeda dari Pak Prabowo dalam menangani kasus-kasus ini. Mhm. Kita banyak Iya, menyaksikan beberapa perbedaan yang nyata antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Tapi Rempang ini betul. akan menjadi salah satu ujian lagi, apakah memang betul Pak Prabowo Mhm. seperti yang kita duga dia memang paradigma pembangunannya berbeda dengan Jokowi. Gitu ya Mbak Agi ya.
Iya, kalau yang di PIK 2, PSN PIK 2 itu kan sudah dari Nusron Wahid Udah mengatakan bahwa kelihatan akan ya, ditinjau ya, ulang. Ya. ya, Ya, kita berharap ini pun juga demikian begitu ya. ya. Kalau kalau di situ bahkan termasuk orang seperti Ara yang kita tahu dia Mhm. adalah karyawannya Aguan, seperti bagaimana dia akui sendiri, yang menyatakan bahwa tidak boleh ada perumahan yang eksklusif hanya untuk satu etnis saja kan gitu. Terus kemudian Betul. Menteri Desa juga mengingatkan agar para kepala desa itu ya tidak harus lebih berpihak pada rakyat lah ketimbang pada Mhm. pengembang. Jadi ada statement-statement yang cukup menggembirakan dan saya kira itu pasti, nah ini boleh boleh dibilang itu visi presiden bukan visi menteri gitu. Ya. Ya. Ya, Ya. Oke, oke. kita mohon pamit sampai ketemu lagi insya Allah besok. Saya Bun Mhm. Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0% dan berakal waras. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.